Supriyani hadirkan ahli forensik demi buktikan luka anak Aibda Wah. Lanjutan sidang kasus Guru Supriyani kembali berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Sidang lanjutan pada Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, tersebut menghadirkan saksi dokter forensik dari Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari, Dr. Raja Alfat Widya Iswara MH SPVM MHPE, serta terdakwa. Saksi tersebut dihadirkan tim kuasa hukum Guru Supriyani yang kini didakwa atas tuduhan aniaya murid sekolah dasar SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Terduga korban merupakan anak Aibda WH yang menjabat Kanit Reskrim Kepolisian Sektor atau Polsek Baito, dan istri FN. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi tersebut sementara berlangsung. Setelah dokter forensik memberikan kesaksiannya, terdakwa Guru Supriyani juga menjalani pemeriksaan dalam persidangan. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, belum lama ini, mengatakan pihaknya akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, katanya. Kesaksian dokter forensik di sidang Supriyani sebut luka korban bukan karena sapu. Ini dua alasannya akhirnya dokter forensik membongkar fakta soal penyebab luka di tubuh anak polisi yang mengaku dianiaya Guru Supriyani. Dokter forensik bernama Dr. Raja Alfat Widya Iswara itu mengurai penjelasan soal asal-usul luka yang mirip seperti di tubuh korban kasus Guru Supriyani tersebut. Untuk diketahui, Dr. Raja Alfat Widya Iswara dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan kasus guru honorer Supriyani yang dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim berinisial D. 6. Hadir di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara hari ini, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, Dr. Raja mengungkap soal perbedaan luka memar dan luka lecet. Luka memar dan luka lecet ternyata punya karakteristik yang berbeda saat muncul di tubuh manusia. Penjelasan tersebut diurai Dr. Raja saat diminta menganalisa luka di tubuh korban yakni D yang disebut mengalami luka-luka akibat dipukul oleh Guru Supriyani pakai sapu. Terlihat dalam foto hasil visum, luka di tubuh korban berwarna coklat nyaris kehitaman yang terletak di paha kanan dan kirinya. Diungkap Dr. Raja, luka memar tidak mungkin berwarna coklat kehitaman. Luka memar biasanya akan berwarna merah kebiruan dan punya beberapa fase penyembuhan. Kalau kita kena luka memar itu warnanya merah kebiruan, keunguan, akan berubah menjadi hijau, dan berubah menjadi kuning dan hilang semua seperti kembali, ujar Dr. Raja. Dilansir tribunnews.bogor.com dari siaran langsung Tribun News Sultra. Ada enggak fase menghitam? Tanya pengacara Supriyani. Kalau memar tidak ada fase begitu. Karena memar yang pecah pembuluh darah. Tidak, mengelupas, imbu Dr. Raja. Karenanya, Dr. Raja mengurai dua alasan kenapa luka di tubuh korban itu tak mungkin karena dipukul sapu. Pertama, Dr. Raja melihat warna luka di tubuh korban itu berwarna coklat kehitaman. Luka tersebut biasanya disebabkan karena melepuh atau luka bakar. Selain luka bakar, luka berwarna coklat kehitaman itu biasanya timbul gara-gara adanya gesekan benda kasar. Kalau kita lihat luka seperti ini, luka di tubuh korban, ada bagian kulit yang mengelupas dan terangkat jadi ini bisa diakibatkan bukan luka memar, seperti melepuh. Melepuh itu karena luka bakar, ungkap Dr. Raja. Kedua karena luka lecet karena dia tergesek, jadi seolah kayak melepuh. Ini fokus pada gesekan sesuatu atau tersen pada bagian yang kasar sehingga mengakibatkan tergores jadi dia, luka, akan sedikit mengelupas, sambungnya. Terkait penjelasan tersebut, pengacara Supriyani pun mengurai pertanyaan di persidangan. Hingga akhirnya, Dr. Raja menegaskan bahwa luka di tubuh korban tidak mungkin karena dipukul pakai sapu. Jadi ini bukan luka pukulan sapu, tanya pengacara Supriyani. Bukan. Bisa karena gesekan, atau luka bakar karena melepuh seperti itu. Ini kan yang muncul kayak lecet, dikatakan seperti luka bakar tapi dia karena gesekan permukaan kasar, ujar Dr. Raja. Lebih lanjut, Dr. Raja pun menjelaskan fase penyembuhan luka bakar atau luka lecet.
Gejala itulah yang jadi alasan kedua dokter Raja yakin luka korban bukan gara-gara dipukul sapu. Fase penyembuhan, itu dari merah. Merah kecoklatan. Coklat kehitaman. Hitamnya menjadi jelas. Ada pengelupasan. Kembali. Warna kulit, ke awal. Pungkas dokter Raja. Kalau ini kan kita lihat merah mau kecoklatan. Jadi sekitar 2-3 hari saja. Terjadinya luka. Ini warnanya masih kecoklatan. Bisa 3 hari. Lalu warnanya menjadi semakin gelap, sambungnya. Dengan kata lain, dokter Raja meyakini bahwa luka di tubuh korban itu disebabkan karena luka lecet, bukan karena dipukul sapu. Misal contoh dia dipukul hari Sabtu 1 kali tidak terlalu keras. Bisa enggak dia menimbulkan luka-luka kayak begitu tuh ada beberapa luka? Tanya pengacara Supriyani. Tidak, tidak. Dengan sapu yang kayak begini, tidak. Pertama, sapunya tidak mungkin jadi luka lecet. Pasti luka memar. Kedua, ini, foto luka korban. Luka lecet. Kalau luka lecet berarti rusaknya luar biasa lagi. Kalau memar hanya pecah pembuluh darah. Luka lecet itu terjadi pengrusakan. Kulit arinya mengelupas, kata dokter Raja. 2 polisi terancam dipatsuskan. Imbas minta uang damai ke Supriyani. Kapolsek Baito, Ibdami, dan Kanit Reskrim, diperiksa Propam Polda Sulawesi Utara. 2 polisi itu diduga melanggar kode etik karena ada indikasi meminta uang 2 juta rupiah dalam penanganan kasus guru Supriyani yang dituding menganiaya muridnya di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Saat ini 2 oknum anggota sementara kami mintai keterangan terkait kode etik, kata Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh. Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Meski diperiksa, baik Ibdami dan masih tetap menjalankan tugas di Polsek Baito. Apabila nantinya hasil pemeriksaan kode etik menunjukkan bersalah, akan dikeluarkan surat perintah penempatan khusus, Patsus. Kalau memang terbukti ada pelanggaran kode etik, kami akan tingkatkan untuk Patsus atau ditarik ke Polda Sultra, kata Soleh. Patsus sendiri merupakan prosedur dijalankan provos terhadap polisi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Aturan Patsus tertuang dalam Peraturan Kapolri, Perkap, Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri. Pasal 1 ayat 35 tertulis Patsus dimaksud dapat berupa markas, rumah kediaman, ruang tertentu, kapal, atau tempat ditunjuk atasan yang menghukum. Saat ini, kata Soleh, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Awalnya permintaan uang 2 juta rupiah tersebut terjadi saat kasus guru Supriyani bergulir di Polsek Baito. Jumlah uang itu diduga bertambah, bahkan hingga 50 juta rupiah. Uang tersebut diminta kepada keluarga Supriyani agar kasus dihentikan. Polda Sultra baru mendapatkan bukti permintaan uang 2 juta rupiah. Sementara itu, uang 50 juta rupiah masih pendalaman penyidik dan mencari bukti kuat saksi. Sudah cross-check soal permintaan uang 50 juta rupiah, tapi belum terlihat. Indikasinya ada, perlu penguatan dari kepala desa dan saksi lainnya, ungkap Soleh. Selain itu, Soleh mengatakan pihaknya juga sudah memeriksa sejumlah saksi seperti Kepala Desa Wonuwaraya, Supriyani dan suaminya. Semua pihak kami periksa, mengklarifikasi soal permintaan uang itu, beber Kabid Propam Polda Sultra.